Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. WHO merekomendasikan untuk berolahraga dengan intensitas sedang 150 hingga 300 menit per minggu, atau dengan intensitas tinggi 75 hingga 150 menit per minggu. Nah, bagi kita yang sulit menemukan waktu luang, biasanya akan memilih berolahraga dengan intensitas tinggi, karena dalam waktu yang singkat mendapatkan manfaat yang sama dengan berolahraga dengan intensitas sedang yang membutuhkan durasi berolahraga 2 kali lipat. Apakah ini solusi untuk pesepeda yang sibuk? Kita semua tahu bahwa pesepeda profesional kesehariannya dihabiskan untuk latihan sekitar 1000 jam per tahun atau kurang lebih 19 jam per minggu. Tetapi semua latihan tersebut tidak semuanya dalam bentuk latihan intensitas tinggi. 80 hingga 90% dari volume latihan tersebut dijalani dengan latihan intensitas sedang. Tentunya latihan dengan intensitas sedang tersebut bukan selingan dari latihan mereka, tetapi itu merupakan menu wajib bagi mereka. Lantas apa manfaat latihan dengan intensitas sedang? Mari kita selami lebih dalam adaptasi terhadap pelatihan dan peran intensitas. Latihan ketahanan biasanya diukur dengan melihat peningkatan berapa banyak oksigen yang dapat kita ambil dan berapa banyak tenaga yang dapat kita hasilkan dengan oksigen yang kita hirup tadi. Ada banyak hal yang mempengaruhi seberapa baik kita dapat mengubah oksigen menjadi tenaga mengayuh, dari curah jantung hingga volume darah, kadar hematokrit, kapilarisasi, kepadatan mitokondria, pola pembakaran otot, dan lain-lain. Beberapa di antaranya paling baik dilatih melalui latihan intensitas tinggi, dan beberapa paling baik dilatih melalui volume latihan yang besar. Ada bukti yang menunjukkan bahwa seberapa baik kita mengubah oksigen yang kita dapatkan ke dalam mitokondria, pembangkit tenaga di dalam otot kita, menjadi keluaran tenaga ditingkatkan terutama melalui latihan intensif. Namun, seberapa banyak pembuluh darah yang mengelilingi otot kita, dan dengan demikian berapa banyak oksigen yang bisa kita suplai ke dalam mitokondria, terutama ditingkatkan melalui volume latihan. Jika kita hanya melakukan latihan intensitas tinggi dengan volume rendah atau intensitas ringan tapi volume tinggi, maka kita akan kehilangan stimulus terbaik untuk meningkatkan beberapa faktor yang penting untuk kinerja bersepeda. Inilah sebabnya ketika pesepeda mengadopsi salah satu dari pendekatan pelatihan ini, dalam beberapa minggu pertama mereka mengalami peningkatan yang cukup besar. Ini karena tiba-tiba mereka secara khusus menargetkan komponen kinerja tertentu dengan pelatihan mereka. Namun, semua komponen performa bersepeda hanya dapat dilatih sampai batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, setelah beberapa minggu pertama, pesepeda memperoleh keuntungan besar. Kemudian peningkatan kinerja biasanya akan berhenti dan kinerja akan stagnan. Pesepeda kemudian akan memasuki masa yang paling ditakuti, yaitu masa jalan di tempat, berlatih keras tetapi tidak menjadi lebih baik. Pada titik ini, pergeseran ke ekstrem yang lain mungkin diperlukan. Namun, pada saat keuntungan dari pergantian tersebut telah dibuat, pesepeda kemungkinan besar akan kehilangan sebagian dari keuntungan sebelumnya. Kinerja keseluruhan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pendekatan yang jauh lebih baik adalah selalu berlatih dengan keseimbangan antara volume dan intensitas. Ini memastikan bahwa semua elemen kinerja selalu diperhatikan. Jadi apa yang terjadi jika kita hanya melakukan sesi dengan intensitas tinggi? Kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam jangka pendek.
Tetapi kemudian kita akan mencapai dataran tinggi kebugaran yang akan sulit untuk ditembus tanpa menambahkan volume latihan ke dalam rencana pelatihan bersepeda kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.